Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Bani. Kali ini Pak Bani tidak akan mengajarkan materi untuk pembelajaran, namun kali ini Pak Bani ingin menyampaikan sedikit ilmu tentang AKM. AKM itu apa sih? Nah, nanti akan Pak Bani jelaskan kurang lebih video ini ya sekitar 15 menit ke depan ya. Nah, kalian cermati bahwa di sini ada dua hal yang mungkin menjadi pembicaraan kita antara AKM dan ujian nasional. Mungkin di antara kalian masih ada yang menyamakan bahwa ujian nasional dengan AKM itu sama, atau AKM itu ya penggantinya ujian nasional. Tapi ternyata dua hal ini adalah segala sesuatu yang sangat berbeda. Nah, perbedaannya apa? Mulai dari tujuan, jenjang penilaian, kemudian levelnya, subjeknya, modelnya, sasaran, sampai metodenya. Nah, nanti kalian bisa cermati pada paparan yang ada di layar ini. Baik, kita masuk ke AKM dulu. Nah, ke AKM atau asesmen nasional nanti kalian akan mengerjakan tiga hal. Yang pertama adalah AKM itu sendiri, kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, untuk asesmen nanti ada dua, yaitu ada asesmen literasi membaca dan asesmen numerasia. Nah, berikutnya pelaksanaannya nanti bagaimana? Nah, pelaksanaan AKM itu nanti berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan pun bergantung pada kemampuan siswa. Jadi tidak semua soalnya nanti antara satu siswa dengan siswa yang lainnya itu sama, tidak. Nanti soalnya akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nanti sudah tersistem oleh pusat. Nah, kemudian untuk peserta AKM itu siapa saja sih? Pesertanya nanti itu seluruh satuan pendidikan. Kemudian tidak semua murid ikut. Nah, kemudian pemilihan sampel secara acak. Nah, secara acaknya nanti bagaimana? Akan dijelaskan berikutnya. Nah, yang pertama ini kriteria peserta AKM, yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, kemudian dipilih secara acak. Nah, pemilihannya nanti seperti apa? Nah, data kalian kan sudah masuk ke Dapodik nih. Nanti kalian akan diambil per sekolah kurang lebih 30. Kalau kemarin informasi yang Pak Bani temukan itu bahwa setiap sekolah nanti akan diambil 30 siswa untuk melaksanakan AKM ini. Kemudian diambil dari kelas 5, 8, dan 11 karena kita SMK, maka otomatis nanti yang melaksanakan AKM untuk sekolah kita adalah kalian yang saat ini duduk di kelas 11 atau di kelas 2. Kemudian jadwal pelaksanaannya nanti AKM itu dilaksanakan secara nasional itu dalam waktu 2 hari, yaitu pada hari pertama nanti anak-anak akan mengerjakan tes literasi selama 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit. Nah, literasi itu seperti apa nanti akan diuraikan di belakang. Kemudian survei karakter itu berkaitan dengan kepribadian kalian masing-masing. Jadi ini tidak ada jawaban benar salah. Kemudian yang berikutnya adalah tes numerasi dan survei lingkungan belajar di hari kedua. Tes numerasi ini berkaitan dengan hitung-menghitung, sementara untuk survei lingkungan belajar itu nanti akan mengetahui kondisi belajar kalian seperti apa, baik lingkungan yang ada di sekolah maupun lingkungan di rumah kalian. Kemudian bentuk soal di AKM ini sangat berbeda dengan ujian nasional ya. Kalau di ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isai saja, isai pun hanya untuk matematika. Sementara untuk AKM ini nanti ada 5 kriteria soal, yaitu ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks. Bedanya apa? Kalau pilihan ganda itu hanya memilih satu saja. Kalau pilihan ganda kompleks itu nanti misalnya ada soal opsinya A, B, C, D, E, bisa jadi jawabannya semuanya benar, atau bisa jadi A dan B saja, A dan C saja, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada menjodohkan. Ini bisa benar salah, bisa memasangkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada isian singkat. Yang kelima ada uraian. Itu bentuk soal dari AKM. Kemudian komponen AKM literasi membaca, itu kontennya itu ada teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi itu yang berkaitan dengan fakta dan data. Kalau kalian pelajari ada teks editorial, eksplanasi, itu masuknya teks informasi.
Dan yang teks fiksi itu adalah teks yang isinya tentang cerita atau segala sesuatu yang tidak nyata, bisa cerpen, novel, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya proses kognitifnya, itu ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian untuk kontennya itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Itu untuk komponen AKM. Kemudian untuk komponen AKM yang numerasi itu kontennya itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Kemudian proses kognitifnya ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian konteksnya itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini sama ya. Ini konsepnya pada angka-angka dan penerapannya. Kemudian hasil dari AKM nanti akan dilaporkan. Laporannya kepada siapa? Nanti dari pusat akan melaporkan ke sekolah. Jadi setiap sekolah nanti akan dinilai. Ada 4 kriteria ini. Ada perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir. Nah, bedanya apa? Kalau perlu intervensi khusus itu artinya kelompok ini, sekolah ini siswanya belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Artinya sekolahnya berada di bawah standar. Kemudian dasar itu siswanya sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi, namun masih sederhana. Kalau sudah cakap itu artinya siswanya mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada, mampu membuat simpulan. Kemudian kalau mahir itu artinya mahir itu ya luar biasa ya. Siswanya mampu menginterpretasi beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Artinya kalau mahir itu ya berarti sekolah itu dinyatakan sudah sempurna, seperti itu. Nah, kemudian untuk kelompok numerasi pun sama, nanti akan dibagi menjadi 4 kriteria. Ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, ke-30 anak inilah nanti yang akan menentukan sekolah itu akan dinilai seperti apa. Itu. Nah, maka dari itu untuk anak-anakku yang masih kelas 2, nanti bagi kalian yang terpilih untuk mengikuti tes AKM, dipersiapkan dengan baik, bisa belajar, bisa juga nanti mencari literasi yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk anak-anakku kelas 3, bahwa sekali lagi AKM itu tidak sama dengan ujian nasional, maka kalian menyiapkan diri untuk kelulusan saja. Untuk kelulusan kalian tidak ada kaitannya dengan ujian semacam ini. Maka yang menentukan lulusan kalian apa? Kehadiran kalian, sikap kalian, kemudian tugas-tugas kalian, proyek yang diberikan oleh guru, serta ujian sekolah. Jadi lakukan semua kegiatan yang sifatnya akademik yang diberikan oleh sekolah dengan baik. Misalnya saat ini masih pandemi dan dilaksanakan dengan daring. Ya, ikuti saja dengan baik sehingga nanti akan menentukan kelulusan kalian. Itu saja anak-anakku yang saya cintai untuk materi AKM yang sederhana ini. Nah, untuk kelas 2 minggu depan akan Pak Bani buatkan videonya ya, insya Allah kalau nanti tidak dibuatkan oleh Pak Wahyu. Nah, kemudian nanti kalian bisa sedikit memperoleh gambaran mengenai AKM itu seperti apa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.